والصلاة والسلام على خير البرية وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك أما بعد. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama tanya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam yang berbahagianya, tanpa pernah kita menyangka dan menduga, karena pernah tersirat dalam hati kita masing-masing, kita bisa berkumpul pada tempat yang mulia ini. Selawat dan salam marilah sama-sama dihantarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah banyak sekali berkorban hidupnya untuk kita umatnya, pengorbanan demi pengorbanan yang pernah beliau hadapi, berbagai macam persoalan-persoalan yang pernah menimpa Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semuanya itu adalah untuk kesuksesan, semuanya itu adalah untuk kebahagiaan bagi kita menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan juga suksesnya di hari akhirat. Salawat dan salam adalah sama-sama kita hantarkan kepada al dan sahabat beliau, para alim ulama, mutakaddimin dan mutakhirin, guru-guru dan yang mereka lah pembimbing, pendidik kita agar kita menjadi orang-orang yang bahagia. Mereka lah yang membentengi kitanya, menjaga kitanya agar dia terhindar daripada azab besar, daripada persoalan besar, yaitu persoalan setelah kita nanti meninggalkan dunia ini. Ta'zim wa takrim dan penghormatan kedua, yang pertama sekali kepada ayah kita bersama Syekh Masyikhina. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada beliau, senantiasa bisa membimbing dan mendidik kita di Bandung. Senantiasa Allah memberikan keberkahan, zaman keberkahan daripada ayah, mengalir keberkahan kepada kita bersama. Juga ta'zim wa takrim kedua pada seluruh para asatidz, para dewan-dewan guru yang senantiasa setia di dalam melaksanakan roda pendidikan pesantren yang kita cintainya. Para anak-anakku sekalian yang belum Tuhan hormati, yang kemudian banggakan, yang belum Tuhan cintai, syukur alhamdulillah di mana saatnya Bandung telah selesai, yaitu ibda atau memulai kitab dengan ayah kita bersama, di mana dengan kita belajar daripada kita para ulama-ulama itulah yang tujuannya adalah untuk kita menyambung hubungan rohaniah kita. Pakar di para ulama-ulama selalu memilih kitab para ulama-ulama, lagi Imam Al-Ghazali, lagi ulama-ulama seperti Abu Syuja, karena memang mereka sudah ribuan tahun yang lalu serbetun yang kau ikut negara kita pada takrib yang sangat kecil, yang wadahnya kadang-kadang mupena sangat sulit didapatkan. Akan tetapi nama beliau sampai detik ini, nama Abu Syuja itu bahkan sampai hari kiamat nanti, padahal beliau telah berada dalam kubur 1000 tahun yang silam. Ini tadi sejarah beliau sangat luar biasa. Seorang anak Perdana Menteri, seorang anak hartawan, orang tua beliau merupakan orang kaya, bahkan beliau pernah dilantik sebagai seorang menteri. Akan tetapi
Akhirnya beliau meninggalkan tahta, beliau meninggalkan kekayaan, meninggalkan keluarga, sudah berangkat ke kota Madinah untuk belajar ilmu agama. Di saat beliau sampai ke negeri Madinah, bukan menjadi orang terhormat, bukan menjadi orang mulia, akan tetapi beliau menjadi tukang sapu di Masjid Nabawi. Hanya dengan gara-gara ilmu. Seandainya beliau tidak meninggalkan harta, seandainya beliau tidak meninggalkan jabatan, terus bergelimang dengan harta dan jabatan, sungguh nama beliau telah padam dan sirna 1000 tahun yang silam. Akan tetapi hanya beliau ingin menghinakan diri untuk merebut ilmu agama, ingin mencapai martabat agama, martabat ilmu. Beliau merelakan diri dari seorang perdana menteri menjadi tukang-tukang sapu di masjid. Tapi apa yang terjadi, wahai anak-anakku sekalian? Nama beliau masih dikenang sampai detik ini. Berapa ratus ribu pesantren di seluruh Indonesia, berapa banyak manusia yang belajar kitab-kitab beliau, yang semuanya mengirimkan surat Al-Fatihah kepada beliau. Dalam setiap kita membaca kitab-kitab beliau, semua fahala-fahala mengalir kepada beliau. Itulah keberkahan daripada para ulama-ulama terdahulu. Maka karena inilah semua pondok-pondok pesantren di Aceh khususnya, bahkan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, kebanyakan mereka belajar kitab Matan Takrib yang merupakan permulaan supaya mendapatkan kebaikan, supaya rohaniah kita terikat dengan rohaniah mereka, supaya kita menjadi pengkhadim daripada mereka. Seandainya Imam Ghazali masih hidup, seandainya Abu Suja masih hidup, getahnya mungkin untuk tak khadam para ulama-ulama yang tidak ada waktu bagi mereka. Orang yang gede getahnya menjadi khadam, apalagi kitanya orang-orang yang lekat mata dalam kesalahan-kesalahan. Akan tetapi lewat kita menghadam, lewat belajar ilmu-ilmu beliau, mereka tahu siapa yang mengajarkan kitab beliau, mereka tahu siapa yang sedang belajar kitab beliau, mereka juga tahu siapa yang sedang memberikan ilmu dengan ilmu-ilmu yang daripada beliau. Nyoduh, maka di ulama beliau untuk hubungan rohaniah. Kita ahli sunnah wal jamaah percaya bahwa hari kiamat di samping Rasulullah SAW, orang yang memberi syafaat, juga orang-orang yang punya kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga punya wewenang. Bahkan diceritakan Uwais Al-Qarni, dikala semua manusia masuk dalam surga, ya Uwais, wahai Uwais, tinggalkanlah kamu, silahkan ambil siapa yang engkau cintai untuk engkau bawa masuk dalam surga. Maka begitu juga dengan para ulama-ulama yang punya kehormatan, yang punya wewenang yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lewatnya ingin kita hanya satu tujuan, kita belajar kitab mereka supaya mereka mengenal kita. Saudaraku, adik-anakku sekalian yang Tuhan memuliakan dan yang Tuhan hormati, maka sangat bersyukur sekian banyak orang-orang yang ada di kampung kita, sekian banyak orang-orang yang ada di kecamatan kita. Kita juga kehendak dari Allah untuk menjadi orang-orang yang menghadap para ulama-ulama yang punya wibawa dan kehormatan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan satu kasih sayang besar yang Allah berikan kepada kita. Hanya malu-malulah kesempatan, bukan karena kita ulun si kita ulun kaya, kan gara-gara ulun si kita ulun punya jabatan, kan gara-gara ulun si kita mempunyai fasilitas hidup. Akan tetapi ini merupakan pilihan-pilihan daripada Allah Subhanahu. Padahal orang kabur yang lebih 10.000 lebih orang yang ada dalam kecamatan kita. Bahkan yang jauh-jauh kenal tabung kabupaten hanya kita yang ingin untuk belajar kita para ulama. Ini kehendak Allah. Kita hari ini sedang dipersiapkan oleh Allah
untuk menjadi orang-orang yang tinggi di hari akhirat. Nanti kesempatan bagi kita orang yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kita sedang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang tinggi derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sedang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang bisa membawa kebaikan kepada orang tua kita. Mungkin urusi kitanya bukanlah orang-orang yang saleh, urusi kitanya bukanlah orang-orang yang hebat, urusi kitanya hanya seorang petani, orang miskin, orang yang tidak punya wibawa, tidak punya kehormatan. Tetapi dengan kitanya belajar ilmu agama Allah ini, banyak di antara para ulama-ulama terdahulu Allah angkatkan derajat pada orang tua mereka karena anaknya seorang ahli dalam ilmu, karena anaknya menjadi para ulama-ulama. Nyo sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas hadis Rasulullah SAW yang menyampaikan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Maka barang siapa yang Allah ingin memberikan kebaikan, dan tanda orang-orang yang diberikan kebaikan. Hanya perlu ini untuk menanyakan siapa sebenarnya Allah yang Allah berikan kebaikan. Apakah aku termasuk orang-orang yang diberikan kebaikan? Maka hanya katakan bahwa siapa yang Allah berikan kesempatan mereka untuk memahami ilmu agama. Ini sangat bersyukur. Satu kasih sayang besar yang jangan pernah kita sia-siakan hari ini. Maka sangat rugi bagi kita orangnya yang Allah sedang mempersiapkan kitanya. Karena jauh manusia ini sebelum menjadi orang-orang yang hebat, seperti para nabi-nabi, nabi-nabinya sebulan gelanti oleh Allah menjadi seorang rasul, sebulan gelanti oleh Allah menjadi orang-orang yang hebat. Maka jauh sebelumnya sudah dipersiapkan. Maka hanya mungkin Allah melantik seorang nabi yang tidak punya ilmu, hanya mungkin melantik seorang nabi yang akhlaknya tidak baik. Maka getahnya sudah dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang hebat di masa yang akan datang. Maka persiapkanlah diri kita masing-masing untuk terus berjuang sehingga kita bisa mencapai menjadi orang-orang yang tinggi. Ini yang perlu kita perhatikan. Maka kasih sayang Allahnya kepada kita jangan disia-siakan. Sampai dia urunyo nyo ibarat kita adalah mengarungi lautan yang sangat dalam, bahkan lautan yang sangat luas. Nah, orang yang hampir berkel itulah orang-orang yang tidak mau belajar ilmu agama, tidak punya kesempatan. Berbagai macam alasan, terserah dengan berbagai macam alasan sehingga kita gagal di dalam menuntut ilmu agama. Seandainya kita gagal dengan apapun alasannya, itu sebagai tanda kita tidak menjadi, bukan sebagai manusia yang sedang dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang hebat di masa yang akan datang. Nah, orang yang furtad dengan warna maju, gelas sabun gak wong yang furtad kamu baru dia putar no, dia indah kita mata tinggal bunga lagi ini ya pokoknya orang yang full bergerak dalam ia nak tu, pada jiwa tak mata. Nah, yang kata Coba tengok kahek dengan umur dari baru mana bakalan kita mandinya hek tak payah tak kawul jihdu kan nom di nanti rodo nya nom pak fun kan nom pak tengok sapati hana tu di nom beda buka ayo dong puaya kita pak tengok nom mana trap nom pak fun nom pak tengok bi. Nah, yang kakek kerja ke guru kalau mengajar ilmu agama yang siap-siap sedang dipersiapkan cipat cutru kan gena rapatru bab ini dah ada kan bau ujungnya terpatri. Jadi inilah maka orang-orang yang sukses itu adalah orang yang sanggup bertahan mulai daripada pertama dirinya untuk mengarungi lautan sampai ke pantai sebelahnya.
yang sampai ujung geliiknya yang baru sukses. Maka mandang sangat jauh kita untuk menempuh perjalanan ini. Anak-anakku sekalian yang saya muliakan, yang saya cintai, maka persiapkanlah diri kita hari ini untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Persiapkanlah diri kita nyowonya. Yang pertama sekali yang mesti kita persiapkan adalah hati kita. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, Inna fil jasadi mudghah, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza saluha saluhal jasadu kullu, maka apabila baiklah daging itu maka baiklah semuanya, dan apabila rusaklah daging itu maka rusaklah seluruh tubuh. Ala wa hiya qalbu, itulah hati kita. Disinilah dasar daripada ilmu. Dari hati inilah yang syu'a, yang bercahaya kepada otak katanya, baru terpancar sinar dalam seluruh tubuh katanya. Maka yang paling penting adalah hati kita. Tanyonyo yang minta ilmu Pak Gure, ibarat di gedanyo tame sabong blue, ibarat tame sabong blue aqua yang kosong. Maka untuk mendapatkan madu daripada guru-guru danyo, maka blok kosongnya yang pertama harus kita bersihkan. Inilah bloknya adalah hati kita, harus bersih daripada kotoran. Seandainya ada yang tidak bersih, kita masih banyak kejahatan-kejahatan dan kemaksiatan yang kita lakukan. Tentu tinggal bloknya mata bernajis. Pada saat dituangkan madu oleh guru kita, pada saat dituangkan susu oleh guru-guru kita, pada saat dituangkan air-air yang bersih oleh guru-guru kita, maka kalibeh awai bercampur dengan najis dan bedanya menjadi orang yang memberikan kebaikan kepada orang lain, tetapi orang yang akan memberikan najis kepada orang lain. Berhati-hatilah. Bukan berarti dia pada rupa ilmu kan selesai, akan tetapi cobalah dengan ilmu itu gedanya dengan blok yang bersih. Blok yang bersih yaitu hati. Jauhkan diri kita daripada maksiat kepada Allah. Tinggal dua Imam Syafi'i. Nanti Imam Syafi'i banyak rupa. Imam Syafi'i yang sudah sangat terkenal nama beliau, yang merupakan salah satu mazhab dalam mazhab 4, dan beliau merupakan muharasatul ra'i, orang yang mengumpulkan dua mazhab, mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Bahkan di seluruh Indonesia kebanyakannya adalah bedanya bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Nama beliau masih disebut-sebut sampai saat ini. Pada suatu hari selesai beliau belajar di kota Mekah, mengkhatamkan Al-Quran, beliau ingin belajar kitab ke Madinah, karena di Madinah ada seorang ulama besar yang namanya Imam Malik. Imam Syafi'i merupakan orang yang miskin. Dia punya harta, bahkan hanya tinggal dengan seorang ibu. Pada saat beliau belajar pada Imam Malik di Masjid Nabawi adanya, maka Imam Syafi'i duduk yang paling liku. Maka duduk yang paling liku jangan lagi Imam Syafi'i jemur. Tapi hana lalau. Jadi Imam Syafi'i adalah merupakan anak baru, orang yang baru belajar Pak Imam Malik. Nakala di Imam Malik, Imam Syafi'i gecok jarang lupa solat apa, lupa solat apa dulu. Kadang Imam Malik dengan baca kitab Al-Muwatta. Dalam satu majelis kitab dibaca oleh Imam Malik 18 buku hadis. Itu yang baru tahu balik dah bukan sampai hasib yang nunggu kahetan. Nya pada buku 18 buku hadis dalam satu majelis Imam Malik. Negeri bukankan hadis syarah hadis-hadis yang ada dalam kitab Muwatta. Imam Syafi'i adalah putra ya, ada punya jiwa baru belum pasawabah pulang dengan jero. Selesai daripada pengajian lain bubar mandung nya kenal deh. Dan kalian kata mulai ikut ada MN go desa adun
yaitu menyampaikan hadis ke wahai Quraisy. Lun hana pena, hana daun pena, hana kertas yang nalun tulis. Setiap roh baca hadis wahai guruku, maka lun tulis dengan ia bapak lun. Kemudian lun hapus karena hana tulis lain. Anda tulis lun, hapus lun, tulis lun, hapus lun. Maka bila berkenan lun bisa mengulang kembali. Akhirnya dalam satu majelis 18 hadis yang dibaca oleh Imam Malik, ternyata Imam Syafi'i sanggup mengulangi lagi yang pernah disampaikan oleh Imam Malik. Fata'ajjaba Malik, sangat heranlah Malik. Ternyata Imam Syafi'i adalah sangat luar biasa. Soalnya kata wahainya lumnyo nan Muhammad. Maka berkata Imam Malik, wahai Muhammad, ittaqillah wajtani bil ma'asi sayakunu laka sya'nu. Ya Muhammad, ittaqillah, takwalah kamu kepada Allah, jauhkan diri kamu daripada maksiat, sayakunu laka sya'nu, kamu akan menjadi manusia yang hebat di masa yang akan datang. Hanya satu kuncinya, yaitu ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, jaga pandangan daripada yang haram, jaga daripada perbuatan-perbuatan yang tercela, jaga daripada akhlak-akhlak yang tidak baik. Sayakunu laka sya'na, maka kamu akan menjadi orang yang hebat di masa yang akan datang. Ternyata apa yang disampaikan oleh gurunya Imam Syafi'i, oleh Imam Malik, beliau amalkan, beliau menjaga dirinya. Bahkan diceritakan dalam sirah Imam Syafi'i, la yuhad lahu saghiratun wala kabirah. Tidak pernah dilihatkan terhadap Imam Syafi'i dosa kecil apapun, dan juga tidak pernah beliau dilihat oleh orang lain beliau pernah melakukan dosa besar. Tidak pernah dilihat melakukan dosa kecil, dan juga tidak pernah melakukan dosa besar. Bahkan beliau tidak pernah bersumpah, walaupun bersumpah itu dibolehkan. Yang kedua, maka bakal tanya, pada saat lagi tanya kapre itu tahu kampung, nyan pada tu nolong ada yang kanayan turun. Nah, narinya si budak tahu kampung, yang pihak dua ino nak budak tu baru ibu ada jamun dah. Mainom ya si budak baru dapat tahu seminggu. Nyan ada si budak yang kau itu kalau ada begitu terus pulang dong si budak dari itu. Makanya dua kali yang sampaikan oleh ayah kamu. Puisi daripada ulama-ulama terdahulu, hanya sia-siakan waktu, hanya luar kampung. Bahkan salah seorang yaitu ulama yang bermazhab dengan mazhab Hanafi namanya Abu Yusuf, beliau selalu mendampingi Abu Hanifah. Hana pernah alpa daripada majelis-majelis Abu Hanifah. Abu Yusuf bahkan ceritakan bahwa di saat Abu Yusuf meninggal, anak meninggal, maka kirim surat bahwa wahai Abu Yusuf, bahwa anak ron tinggalkan dunia. Akhirnya Abu Yusuf menyampaikan nentalkin jadi rontian. Kemudian dia membak kubur, lung doa mata. Pakar karena supaya menyelut buah gede, lung yang talkin anak lung jak kubur, takut lung yang berpisah dengan Abu Hanifah. Nah, kalimat-kalimat yang disampaikan, ada ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Abu Hanifah, maka akhirnya lun hana lupa dingo. Begitulah akhirnya apa yang terjadi. Abu Yusuf menjadi ashab yang paling hebat dalam kalangan mazhab Abu Hanifah. Karena kenapa? Karena mereka sangat menjaga waktu, tidak menyia-nyiakan waktu, tidak membuang-buang waktu. Hana di bulan 3 minggu pre. Anda pada waktu mau seminggu tu tinggal 2 minggu kayak begitu. Hanya 2 minggunya nak sakit-sakit dalam agama. Dia pun hana buat yang haroi kasih tidur buat baru sibuk dia. Naklah makaji tanya akhir di pada kamu turun dan dalam daya kasih turun turun kita tak mula enju dari mata takrib kau bajuli enju dari bajuli kau kedi
kurang Bufatul Muin, ada yang kagede Al-Mahali, tetapi ada yang menuduh Haji Dede. Kenapa? Karena kita hari ini banyak yang menyia-nyiakan waktu. Maka kalian para ulama-ulama awal, kenapa Imam Al-Bukhari dikenal sampai sekarang Muhammad bin Ismail? Nama-nama beliau masih ada, bahkan tidak ada karangan hari ini yang bisa menandingi karangan Imam Al-Bukhari, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tidak ada. Padahal sudah ratusan abad yang lalu beliau mengarang. Di saat mereka mengarang tidak ada pena, tidak ada komputer, tidak ada buku, tidak ada kertas. Bahkan sangat sulit dan mereka dalam mencari hadis-hadis daripada Rasulullah SAW. Kendaraan hana, fasilitas hana bawadanya. Tetapi kenapa sampai hari ini sudah ratusan ribuan tahun, pulaunya bahkan ke ratusan tahun, tidak ada orang yang bisa menandingi sebuah karangan daripada Imam Al-Bukhari. Nah, menyana orangnya bergah-begah orang tahu, dia tahu mana si ditandingi Bukhari pura lagi dalam kopi. Itulah kehebatan Imam Al-Bukhari. Pernah dites oleh para ulama-ulama. Tesaan Imam Bukhari dia ubah hendaknya. Nah ulama-ulama ini di Baghdad ini enggak tes, ya tak tes Imam Bukhari. Akibatnya nak kemampuan Imam Bukhari. Gujok hadis, sertuh buah hadis. Sertuh buah hadisnya sanaji gantau-gantau. Jatah sana belah buduk gadi sana gadi buduk gadi sana gadi buduk kamu lawa enak. Kemudian orangnya yang tukang tes hibluh roh, tinggalnya gafai hibluh boh hiro, itu hibluh boh sapo. Imam Bukhari pe gafai hibluh boh, tinggalnya pe gafai hibluh boh sapo ya. Ternyata hotel tes sangat luar biasa. Kagum malu para ulama-ulama yang ada di Irak bawahnya. Maka karena kehebatan Bukhari mereka dan menjelaskan satu persatu hadisnya, yang orang baca menau mandum lo menampung yang namuful menau hadis menau sana menau hadis menau sana baru deha apa mandum ulama di Irak. Semua itu kenapa? Karena benar-benar mereka dalam menjaga waktu, tidak menyia-nyiakan waktu walau satu detik. Bahkan ada di antara ulama yang hanya pernah dipajul makanan kerong ngejaro. Giu apa bangun tu? Nah, yang giu makanan bangun. Giu apa bangun? Giu apa kakak? Giu apa adik di rumah? Pakai karena be sia-sia waktu sehingga be le habis wade tu baju makanan. Jadi orangnya padum beda juga beda makanan. Padum yang tak manau, padum yang kerja wifi. Yang mantan kasih, yang mulang kata mak sabuh mantan taklif, kata mak sabuh mantan taklif. Teo le jauh sih kan ibu, le jauh sih yang kan ibu. Kalian kalau si anda lalu kakek kau dekali wisi dah mula putu deh kalau rencana itu ana asai katu deh kamangan, asai katu deh kamangan. Yang ada bunuh dari mana? Yaitu mana dalam sikati. Maka pergunakanlah waktu sebaik-baik mungkin. Para ulama-ulama awal terlalu lama-lama mereka belajar dan mereka selalu mempergunakan waktu, akhirnya mendapatkan ilmu yang banyak dalam jangka waktu yang mudah. Ulun kehabisan baca kita besar, kehabisan baca kita Al-Muwatta, kita Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kita baca Syarah Muhazzab. Lagi seorang ulama, seorang pengarang kita Syarah Muhazzab Al-Muhazzab, Abu Isa Syirazi. Beliau tidak tidur sebelum membaca 18 lembar daripada kitab. Tidak tidur. Sebelum asing baca 18 tamu kitab hana hide. Itayo siratai na baca kitab, tapi kita duduk kau yuru. Jadi dia dengan siratai na baca kitab. Itanya wate sangat tabur tingun, wate sangat tingun tiga tingun aja punya, sampai bulan ini dua kali tingun. Jadi duk nale lah abi wate makaji nama udahnya orang belum mati dengan idoli, mati kalau kahana itu di para ulama awal Imam Bukhari, Imam Syafi'i dan semuanya. Beliau sudah sangat lama meninggal, bahkan meninggal di Arab. Dia main di Arab dan boleh ngampung lah kata itu.
Mulu ya sampai rumah tu. Nana tahu nama dia mana sonan yang nanti bu lewat dah dia hana. Itulah sangat jauh kita berbeda. Kenapa? Karena kita banyak menyia-nyiakan ilmu, banyak menyia-nyiakan waktu. Maka hari ini berubahlah wahai anak-anakku sekalian. Kita masih punya kesempatan yang besar yang Allah berikan. Karena sama kita seperti ulama-ulama terdahulu, tetapi kita juga termasuk orang-orang yang benar-benar menjaga waktu. Jangan sia-siakan waktu. Kemudian untuk yang ketiga, jadi yang pertama bersihkan hati supaya kita mendapatkan ilmu yang banyak. Kita sedang dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang hebat. Hanya mungkin orang hebatnya untuk orang-orang yang menyia-nyiakan dirinya, orang yang maksiat, orang yang menyia-nyiakan waktu. Yang ketiga, bahwa kita untuk mendapatkan ilmu yang banyak itu harus berkhidmat. Harus berkhidmat dengan guru, berkhidmat dengan teman-teman kita. Karena banyak para ulama-ulama terdahulu, di samping mereka mendapat belajar ilmu, juga mereka juga banyak yang berkhidmat. Ada seorang ulama yang belajar pada gurunya 20 tahun, tetapi gurunya mengajarkan dia berkhidmat selama 18 tahun. 18 tahun berkhidmat, hanya diberikan ilmu 2 tahun. Makanya Ibnu Mubarak berkata, ya bunayya, di anta ta'andam baban minal adab khairul afdalu min anta ta'allam sab'ina baban minal ilmi. Wahai anakku, engkau belajar adab hanya 1 bab, maka jauh lebih bagus, lebih baik, jauh lebih afdal daripada engkau belajar ilmu 70 bab. Maka belajar ilmu adab 1 bab lebih baik daripada belajar ilmu 70 bab. Sungguh tidak seimbang tentang masalah ilmu dan adab. Maka para ulama-ulama, tuan dengan Kiai Lutfi, beliau menyampaikan pada saat ceramah di Mudi, apabila menantang antara adab dengan ilmu, qaddimil adab, qaddimil khidmah. Udahnya dengan udahnya sesuatu yang dibutuhkan, maka tinggalkan belajar, silahkan berkhidmah. Jadi kenapa? Karena Rasulullah SAW menyampaikan sayyidun nas khadimuhum. Manusia yang akan menjadi pemimpin, manusia yang akan menjadi orang hebat, manusia yang akan menjadi orang istimewa, khadimuhum, orang-orang yang menghadamkan manusia. Itulah penghadam. Maka kalau kita sering menghadam para guru-guru kita, maka kita bakal akan menjadi sayyidun nas. Maka inilah yang sangat butuh begini, berkhidmat kepada guru, bekerja untuk guru. Dan Ibnu Abbas pernah ditanyakan orang lain, nanti Ibnu Abbas, anak Abbas, Abdullah bin Abbas. Siapa Abbas itu? Pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas yang merupakan pamannya Rasulullah SAW. Ibnu Abbas sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang bertanya, wahai Ibnu Abbas, kenapa engkau mendapatkan ilmu yang banyak? Apa rahasia engkau mendapatkan ilmu yang banyak? Sehingga Ibnu Abbas sangat terkenal pada ahli tafsir, yaitu tafsir Ibnu Abbas. Beliau menjawab, aku berkhidmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khidmat apa yang engkau kerjakan, wahai Ibnu Abbas? Khidmat yang dilakukan oleh Ibnu Abbas dikala Rasulullah masuk tandas, pada Rasulullah sedang melalui awal dipersiapkan sabuh ia untuk yaitu bersuci Rasulullah. Lihat dan bersuci, kemudian karena ia sabuh gayung ke sabuh ember untuk Rasulullah berwudu. Senantiasalah Ibnu Abbas berkhidmah dengan kepada Rasulullah. Akhirnya Allah memberikan yaitu ilmu yang banyak. Bahkan Ibnu Abbas dikala beliau ingin untuk mengambil hadis kepada Zaid bin Sabit, padahal Zaid bin Sabit kan dari kalangan bangsawan,
kan keturunan orang-orang yang hebat, keturunan orang-orang yang biasa. Maka di saat Zaid bin Sabit nyaco ilmu pada yaitu pada Ibnu Abbas nyaco ilmu pada Zaid bin Sabit. Beliau berkhidmat kepada Zaid bin Sabit sehingga Zaid bin Sabit merasa malu. Ron khidmat karena ron urun mulia, ron keturunan Rasulullah SAW, keturunan sama dengan keturunan Quraisy, keturunan bangsa yang mulia. Sedangkan Zaid bin Sabit itu keturunan biasa, bahkan keturunan Lamia. Berkhidmat kepada lo. Kemudian apa kata Ibnu Abbas? Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku seperti ini aku kerjakan karena aku diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkhidmat kepada guru. Maka setiap Zaid bin udah pada saat itu dari rumah kan cek udah li Ibnu Abbas. Padahal orang yang hebat Ibnu Abbas, tetapi kita udah ya dulu. Akhirnya Zaid bin Sabit mencium tangan Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas berkata, wahai guruku, kenapa engkau mencium tanganku? Amarani Rasulullah SAW. Aku diperintahkan oleh Rasulullah untuk memuliakan keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pula yang ketiga yang paling penting adalah kita berkhidmat. Kita ingin mendapatkan ilmu yang banyak, maka berbanyaklah kita untuk berkhidmat. Karena banyak para ulama-ulama terdahulu mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu yang tidak disangka-sangka, yaitu lewat berkhidmat. Berkah itu adalah datangnya daripada berkhidmat. Tidak ada ulama yang sukses hari ini, tidak ada ulama yang sukses di masa yang lalu. Kiban berkhidmatnya Imam Syafi'i, kiban berkhidmatnya Imam Al-Ghazali. Siapa Imam Ghazali hari ini? Siapa orang yang tidak kenal dengan Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali merupakan seorang tokoh, seorang filosof, seorang ulama, seorang yang banyak sekali ilmu, bahkan diakui oleh Rasulullah SAW dalam mimpi para ulama-ulama yang terdahulu. Ini Imam Al-Ghazali, kenapa? Beliau juga sukses gara-gara beliau berkhidmat kepada guru-guru daripada beliau. Pada Imam Ghazali mantap belajar gayanya. Imam Ghazali muda yang kelina bak itu ledo. Imam Ghazali mau mantap ubud dia belajar ilmu Al-Ghazali. Nya tugas hari-hari Imam Al-Ghazali adalah buku banyak. Kalau gay no mangat tiga negai beliau aja ulang buku. Nya jamun payah pro heta. Nya tidigo aja buku baru uji. Tidigo nyampi nyana isampui jangan kayak sampui ada kamu udah pegang oleh nadanya boleh dengan banyak nadanya banyak yang mengalir juga ada banyak ya. Jadi karena semua mazhab imam yang mengalir banyak ada sebuah untuk dendam banyak dalam masjid itu tugasnya Imam Al-Ghazali. Bayangkan ngan banyak yang lain tenang-tenang dan bisa bangun jam 5, bisa bangun setelah azan, tetapi Imam Ghazali harus bangun lebih awal karena untuk lampu berkhidmat kepada para santri, berkhidmat kepada teman-temannya, berkhidmat kepada gurunya. Sehingga pada satu hari Imam Ghazali telah jaga rumah kapal pagi yo baga 5 minit berkesempatan nyan bawa nyan kan mata ubur mata Imam Ghazali muda wadanya kasusah Imam Ghazali si ulo anak berbuat khidmat sudah puluhan tahun dia berkhidmat tetapi beliau susah kibajarakan budak dalam masjid pagi yo 5 menit yo lampu hana hula. Maka bawa dia yang kegulumah oleh Allah keramahnya Imam Ghazali gara-gara dia sudah lama berkhidmat hanya geluh mendal hukul banyak tabu-tabu. Ternyata berkhidmat itu kadang-kadang saatnya kan kelahi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kan Imam Ghazali sudah nampak kehebatannya, sudah nampak keramahnya. Hanya kenapa beda Imam Ghazali dengan teman-temannya? Kenapa beda Imam Ghazali dengan orang-orang yang setting dengan beliau? Karena khidmat beliau jauh lebih banyak ketimbang dengan khidmat para teman-temannya. Maka tanya untuk menjadi orang hebat di masa yang akan datang, untuk menjadi orang-orang yang luar biasa di masa yang akan datang, juga kita harus luar biasa di dalam
berkhidmat. Kita ingin menjadi orang yang luar biasa di masa yang akan datang, juga harus luar biasa dalam kita menuntut ilmu agama. Jadi nyatanya kenyo ingin menjadi orang yang luar biasa, orangnya udah pada biasa-biasa dah. Buat lagi ngantai seperti khidmat lagi ngantai khidmat. Tidak mungkin kita menjadi orang yang luar biasa kalau semenjak sekarang kita tidak seperti orang yang luar biasa. Maka hari ini marilah tanyaman berusaha, karena tanyonyo macam ibarat pakai yang macam ubud dan tak kri macam kita Fathul Qari, macam kita Fathul Mu'id, ibarat macam pakai yang macam ubud. Maka harus digedanya bercita-cita, punya cita-cita yang tinggi, karena supaya pakai yang ubudnya sing akar ayu nyuruhnya gedanyo yang gaduh gunung, karena pakaiannya yang mandana la polipe. Satu saat tanyonyo akan kebudu pada tempat yang lain, di mana tempat itu akan gersang. Di tempat yang lain yang hana sosiramli, hana sobugoli berjamaah, hana soli ibut, maka apakah pohon itu bisa tumbuh atau pohon itu akan mati? Nyoguh yang perlu bagi gedanyo, maka usahakan mulonyo supaya pakai yang tinggal disiram mulanya di gure-gure danyo bu bisa rayu, bu bisa gembu, bu bisa menghasilkan buah yang banyak. Buah yang leyo ke sekedar dipajuhi kampung, buah yang leyo danyo sekedar dicicipi oleh orang yang sekeliling danyo, tetapi bu bisa diekspor sampai luar negeri. Inilah para ulama-ulama dari ji'uh boleh, yaitu terasa buah keharuman daripada buah kaya para ulama-ulama. Tanya juga harus punya cita-cita yang lagi ya. Maka orang kita bagi siram di gulai dan bunyi siram nanti siram pakai ya. Makin siram makin utama harap. Jadi gulai-gulai rayanya ibarat pupuk. Anak mesti pun baru raya mendung. Mia pada baru raya mandungnya pupuk di paitan ke mati si selera pupuk. Jadi berseimbang di pupuk bilaban ada ia pilupan yang disiram titik uroyo. Kita setiap saat setiap detik sedang disiram. Supaya kenapa? Supaya buah kaya dengan rayu dan lebo semakin gerak lewat daya tunduk pada disiram, maka pakainya semakin membesar. Cuma tinggal siram kali kampungnya hatinya. Yang tanda jika anak-anak cedah juga, anak cedah pakaiannya rugum yang ke mati ke anak mubo rayu tapi boh anak ini alhamdulillah macam kena ujian mati. Maka yang pertama untuk besar pohon yang ada di sekeliling kita yang orang, untuk menjadi kita menjadi pohon yang besar. Saya bercita-cita yang tinggi bahwa kita yang singa menjadi pohon yang besar. Jadi pohon digo, jadi amu dulu yun lain, jadi icok cabung, apalagi bak yang punya fungsi yang besar. Maka harus punya cita-cita yang tinggi. Jadi benar cita-cita yang tulis cita-cita masing-masing dan berdoa kepada Allah. Tulis cita-cita ya Allah, dong bujur ulama besar juga. Bujur kahanajir ke pengarang kitab, buyuyunya baju, bujur ke pengarang Asia menikulah. Silakan hari ini kitab yang cita-cita yang tinggi. Memang orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil karena mereka punya cita-cita yang tinggi. Dan kalian salah seorang ulama yang terdahulu, nama ibunya adalah Muhammad Murad. Nah tahu dia Muhammad Murad yang mata ubud. Dia sangat kecil. Kalau bebe dayang umur si kurang pernah mendengarkan sebuah hadis. Putra hadis Rasulullah pernah bersabda di masa yang lalu, la tuftahanna Konstantinia fa ni'mal amiruha wa ni'mal jaishu jaishuha. Pada satu saat kata Rasulullah, daerah wilayah Konstantinopel, Turki yang sudah ratusan tahun yang silam dikuasai orang kafir,
le pemuda-pemuda Islam yang hebat, le panglima-panglima perang yang hebat, tidak satu pun yang sanggup untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Begitu kuatnya orang-orang kafir pada saat itu. Yang mungkin menyena urung yang membayangkan bisa menaklukkan Konstantinopel dianggap urung yang kumuh pamatnya. Tetapi dikala Muhammad Murad mendengar sebuah hadisnya, putra dan bukan Rasulullah, yang paling gad manusia, yang paling gad raja di atas muka bumi ini, yaitu raja yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Beliau merindukan dan menginginkan. Pada saat bersembahyang pada malam beliau bersujud mengalirkan air mata. Allahumma ja'alni fatihah. Putra doa Muhammad Murad, Allahumma ja'alni fatihah. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Untuk apa? Supaya aku mendapatkan kemuliaan yang dijanjikan oleh Rasulullah. Apa kemuliaan itu? Fani'amal amiruha. Karena orang yang paling hebat, raja yang paling hebat, raja yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Begitu besarnya tekad cita-cita daripada seorang Muhammad Al-Murad. Untuk apa? Agar beliau termasuk orang yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Berdoa di tengah malam, bersujud di hadapan Allah. Allahumma ja'alni fatih. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Ternyata setelah umur 15 tahun diserahkan ke pemimpinan, dan singkat cerita bahwa akhirnya umur 17 tahun beliau bisa menaklukkan Konstantinopel, sehingga beliau digelar dengan Muhammad Al-Fatih. Kenapa? Karena punya cita-cita yang tinggi. Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur. Allah itu suka, Allah itu senang terhadap orang yang punya cita-cita yang tinggi, punya cita-cita yang besar, dan Allah itu benci terhadap orang-orang yang tidak punya cita-cita yang tinggi. Cita-cita yang nyau ke lu beje goreng EU-nya apa cita-cita ni. Nyau ke lu beje goreng muka-muka di nama jadah. Ya apa cita-cita lai, urunyo aja ibi gitu tengok. Putih yuhibbu ma'aliyal umur. Allah itu cinta kepada orang-orang yang punya cita-cita yang tinggi. Maka hari ini tulislah cita-cita kita. Ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang punya ilmu yang banyak, yang bisa dicicipi oleh seluruh umat. Apalagi umat-umat yang ada hari ini. Kadang-kadang cukup sedih, cukup sayang orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mereka tidak tahu agama. Mereka tidak tahu tentang bagaimana tata cara beribadah kepada Allah. Jangankan orang lain, bahkan dalam keluarga kita sendiri. Maka kiban ulunyo. Karena pendidikan-pendidikan lain hari ini sudah sangat jauh daripada apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Berbagai macam dalam pendidikan-pendidikan ulunyo, punya gedung yang mewah, punya fasilitas yang hebat, punya gaji yang banyak. Akan tetapi pendidikan-pendidikannya semuanya merusakkan, menghancurkan generasi-generasi. Kadang-kadang generasi semakin hari semakin rusak. Hanya pendidikan yang lebih hebat sebenarnya hari ini daripada pendidikan-pendidikan pesantren. Kenapa? Karena pendidikan pesantren yang mendidik akhlak. Langsung mana? Benar-benar yang secara nyata. Nah, yang pun SD, anak SMP, SMA, gara-gara itu mengheboh di kulanyo dari hanai semayang berukar kayak semayang yang nabung dari semayang berukar karena jadi itu sembahyang pakai buka-bukukan karena berkat pada belajar. Buku yang dipelajari buku Budi dan Wati itu deh. Aneh gambar si Budi 2 puntung, si Wati 2 puntung. Ibu nana gue buku mata yang dunia. Punya kita putra yang dulu babu tahara. Sucinya ada 2, suci batin dan suci zahir. Sangat beda. Maka pantas pendidikan pesantren inilah yang mendidik akhlak. Sementara pendidikan yang lain jangan pernah terbayang bisa mendidik akhlak.
Karena apa? Dari bukunya, dari gurunya, dari seluruh tata metode pendidikannya, semuanya metode-metode itu adalah di luar daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka kita sangat bersyukur untuk bisa kita memperdakan bergelut, kita bisa belajar ilmu pendidikan agama. Maka orang harus punya cita-cita yang tinggi. Bagaimana orang-orang yang di samping kitanya, bagaimana kita bisa merubah pendidikan yang lain hari ini. Karena mereka juga saudara katanya, mereka juga umat Nabi Muhammad. Banyak di antara mereka hari ini yang tidak menutup aurat. Banyak di antara mereka hari ini yang melakukan kejahatan. Padahal mereka sudah menempuh pendidikan 3 tahun, 6 tahun, 9 tahun, 12 tahun. Sudah menjadi punya jabatan yang tinggi, bahkan ronyol karena yang dokter-dokter yang sudah hadir zina dan sebagainya. Maka banyak persoalan-persoalan ronyol. Maka siapa hari ini yang harus berdiri di depan yang kepada anak-anak pesantren hari ini? Siap? Alhamdulillah. Mereka mudah-mudahan yang bisa kita sampaikan, dijelaskan, ambil gitu. Ini belajar doa wajud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al lana nuran fi qalbina wa nuran fi qabrina wa nuran fi sam'ina wa nuran fi basarina wa nuran fi idhamina wa nuran fi basharina wa nuran fi damina wa nuran fi insamina wa nuran min bayni yadayna wa nuran min khalfina wa nuran an yaminina wa nuran an shama'ilina wa nuran min fawqina wa nuran min tahtina. Allahumma zidna nura wa atina nura waj'al lana nura. Allahumma ta'alina hikmataka wanshur alaina min khasaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hanya untuk yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.